Selamat sore, Oscar. Malam, malam. Selamat malam. Kristen bukan Kristen? Islam, Islam, Bang. Ya. Iya, silakan open cam, Bang. Oke, mantap. Bang, ini kan ada tema nih. Jadi Islam hanya untuk Muslim, itu sebuah pertanyaan. Setahu saya kan di dalam Quran, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Demikian juga Nabi Muhammad adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Benar tidak? Ya. Benar, Bang, benar. Benar ya. Apakah termasuk untuk orang Yahudi, Bang? Ya, kalau menurut Al-Quran, Allah itu pernah memfirmankan kepada Muhammad, mewahyukan kepada Muhammad yang punya seperti ini, bahwa dia pernah mewahyukan kepada Nabi Musa dalam surat Al-Kahf, sepengetahuan saya, kalau saya tidak lupa. Itu yang bunyinya, ini anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Pernah dia wahyukan seperti itu kepada Nabi Musa. Itu penyampaian Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, memberitakan Tapi itu bahwa Nabi Musa yang ada di dalam iman Islam atau yang ada di dalam Quran ya, Bang? Bukan Nabi Musa yang ada di dalam Tauratnya orang Yahudi. Sepakat nggak? iya, sepakat. Oh, mantap. Jadi maksud saya begini, Bang. Ini beda ini, Bang. Musa yang ada dalam Islam itu bukan Musa yang ada di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Apa dasarnya? Simpel saja. Musa yang ada dalam iman Islam, yang ada dalam Quran, itu menerima firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Musa yang ada di dalam Tauratnya orang Yahudi tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Itu, Bang. Jadi balik lagi pertanyaan yang saya tadi, kita kembali ke topik, ke tema. Kan katanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah juga berlaku, apakah dia juga adalah Nabi untuk umat Yahudi? Artinya begini, Bang. Saya kembali bertanya kepada Abang. Ketika Abang bernarasi seperti itu, saya kembali kepada Abang. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah tulisan dapat menentukan keilahian seseorang, Mas? Tidak. Ya. Artinya, kitab Taurat yang dipegang, menurut keimanan saya, bisa saja bisa berpeluang tidak bergeser karena persoalan dialek atau persoalan gaya bahasa. Ya, dan saya tidak mempersoalkan itu, tetapi saya mau bilang apa yang tertulis dalam Quran itu hanya klaim yang ada di dalam iman Islam saja, tidak berlaku buat di luar Islam. Karena di luar Islam ada kitab suci lain namanya Taurat. Di dalam Taurat tidak ada satupun hal-hal yang tertulis seperti yang ada dalam Quran tertulis di Taurat. Contoh paling gampang, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sosok Tuhan yang ada dalam iman Islam tertulis di Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tertulis dalam Tauratnya orang Yahudi. Saya sepakat itu tidak tertulis nama Allah dalam Taurat Yahudi itu tidak tertulis. Tetapi menurut saya bahwa tulisan itu tidak dapat menentukan keilahian seseorang. Tulisan itu dapat bergeser makna, bergeser arti, bergeser karena persoalan dialektika, bisa bergeser karena gaya bahasa. Misalnya dulu bisa jadi di zamannya, misalnya zaman sebelum Musa, Tuhan itu disebut dengan Eloha. Bisa jadi mungkin salah penafsiran, akhirnya karena kebiasaan jadi Elohim. Itu kan bisa berpeluang seperti itu, Bang. Pada intinya kalau Abang mengklaim bahwa... Tapi kalau Abang bilang mungkin salah penafsiran, itu kan penafsiran juga, Bang. Kalau itu penafsiran, ini bisa bias. Artinya apa? Abang sedang menafsir dan tafsiran Abang belum tentu benar. Ya. Jadi nggak bisa asumsi, interpretasi Abang, tafsiran Abang mengkoreksi apa yang tertulis dalam kitab suci orang lain, Bang. Nggak berimbang dia. Yang satu adalah opini pribadi, yang satu lagi adalah kitab suci, literatur. Nggak bisa. Siap. Gitu ya. Ini bagus ya. Ini bagus, Bang Oscar, ini bagus karena mengerti sekali yang namanya bicara ilmiah dan akademis. Tidak sembarangan bilang tidak sembarangan menolak. Jadi balik lagi, kalau Abang tadi katakan dan saya sepakati bahwa tulisan tidak serta-merta menentukan keilahian. Betul.
Ya, sepakat saya gitu ya. Karena ilahi itu tidak pernah bisa berubah hanya gara-gara tulisan manusia. Tapi persoalannya, apa yang tertulis di Quran nggak sama dengan yang tertulis di kitab Taurat Paham. orang Yahudi. Oke, saya tanggapi Bang ya. Ya, saya tanggapi ya Bang. Jikalau tidak ada Rasul ya, Muhammad, kemudian jikalau tidak ada Musa, misalnya saya Bang ya teman. Kemudian saya diperhadapkan dengan lembaran-lembaran yang menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Ya, intinya di mana lembaran yang ditunjukkan oleh umatnya Yahudi, kemudian lembaran yang ditunjukkan umat Muslim, di mana sifat Tuhan itu sama, saya bisa pastikan bahwa Tuhan Yahudi maupun Tuhan Islam adalah sama. Bukan persoalan Dasarnya dari tulisan mana? Allah atau Elohim, karena sifatnya sama. Di mana sifatnya itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar. Artinya tanpa Musa pun, tanpa Nabi Muhammad pun, saya bisa menentukan bahwa Tuhan, secara akal saya, bahwa Tuhan kaum Yahudi maupun kaum Muslim adalah sama. Karena kenapa? Secara definisi adalah sama, tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar, bahkan tidak dapat diteranakan. Artinya secara definisi sama, persoalan nama berbeda, itu adalah tulisan. Makanya saya simpulkan bahwa tulisan tidak dapat menentukan keilahian seseorang. Ya, tapi kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Musa, tidak ada kitab suci Taurat, tidak ada Al-Quran, terus abang berasumsi tentang Tuhan itu dasarnya dari apa? Ya, pada intinya ketika ini saya berlogika, Mas, misalnya tidak ada utusan kepada Allah, tetapi saya dipertemukan dengan lembaran-lembaran. Ada dua lembaran. Nggak mungkin. Saya koreksi. Kalau kita asumsikan tidak ada Musa, tidak ada Muhammad, tidak ada lembaran. Nggak ada. Tidak ada lembaran Taurat, tidak ada lembaran Quran. Nggak ada. Saya hanya beranalogi. Siap. Lanjut, Bang. Ya, tapi analogi Anda itu dasarnya apa? Saya ingin dasar ilmiahnya, dasar akal sehatnya. Anda berasumsi tentang Tuhan, satu sosok Tuhan, itu dasarnya apa? Kalau tidak ada literaturnya, tidak ada tertulisnya, apa dasarnya, Bang? Tolong kasih kita ini logika yang sehat ya. Silakan. Iya, maksud saya begini. Ilmiahnya seperti apa? Kan kita tidak sudah sepakati bahwa tulisan itu tidak dapat menentukan keilahian seseorang. Artinya, kalau tulisan menentukan keilahian seseorang, berarti bisa kita simpulkan di Indonesia maupun di bumi ini banyak Tuhan. Karena kenapa? Berbeda-beda keyakinan. Semua punya dalil, semua punya tulisan, semua mengajukan dalil, semua mengajukan tulisan, dan semua tetap kekeh dan bertahan terhadap tulisannya masing-masing, bahwa tulisan yang diajukan adalah paling benar. Artinya ini kan menjadi pertanyaan, tulisan ini sudah jelas tidak mampu mempertanggungjawabkan dirinya bahwa dia dapat menentukan keilahian. Makanya kita harus lepas tulisan. Tulisan yang membawa tulisan ini adalah Rasul atau utusan untuk memberitakan bahwa ada Tuhan. Artinya saya sebagai manusia yang dilahirkan berdasarkan fitrah, yaitu bersama akal, tanpa kita pada saat itu, ya tentu saya harus bisa mengkaji siapa Tuhan saya. Bagaimana cara, bagaimana berpikirnya dari mana? Kalau tidak ada Al-Quran, dasar berpikirnya dari mana? Atau gini, saya katakan, saya hampir dapat pastikan kalau tidak ada Quran, abang juga gelap, gulita. Abang nggak ngerti tentang Tuhan. Abang hanya tahu Tuhan itu dari Quran. Tanpa Quran, abang nggak tahu Tuhan yang disembah di dalam Islam. Sepakat tidak? Sepakat. Good. Nah, jadi kalau tidak ada Al-Quran, atas dasar apa abang beriman terhadap sosok Tuhan yang dikenal di dalam Islam? Coba jelasin. Ya, ini kan artinya ini kita beranalogi ya. Tanpa Quran, tanpa Rasul, tanpa misalnya utusan, kita kan pasti berkomunikasi dari mana asal-usul bumi ini. Dari mana asal diri kita ini, bagaimana caranya diciptakan, siapa yang menciptakan, itu akan menjadi perdebatan dalam lingkungan. Nah, akallah yang menganalogikan itu, itu sudah pasti akan terjadi.
Tapi gini ya, saya potong di situ. Saya potong. Siap. Sorry, saya potong. Tapi gini ya, saya langsung saja tembak langsung saja ya. Pemikiran abang yang sekarang itu berasal dari karena abang sudah membaca Quran. Jadi pemikiran abang ini tidak natural, tidak murni dari cara berpikir abang. Bisa saya katakan seluruh cara berpikir abang, mindset abang saat ini itu terpengaruh Quran, terpengaruh apa yang Anda imani di dalam Islam. Jadi ini nggak murni hasil pikiran Anda. Kemungkinan besar kalau Anda tidak pernah membaca Quran, abang juga nggak pernah tahu sosok Tuhan itu seperti apa. Kecuali kalau abang baca Taurat, tapi kita anggap semuanya nggak ada. Taurat tidak ada, Quran tidak ada. Hampir dapat saya pastikan, kemungkinan besar abang juga nggak kenal sosok Tuhan. Jadi ya semua yang abang ceritakan ini karena abang sudah membaca Quran. Jadi poin saya begini, nggak bisa bang, dan itu terlalu melebar, kita nggak bisa bahas itu karena jadinya mengambang dan melayang-layang. Kalau kita bilang andai tidak ada Musa, tidak ada Nabi Muhammad, karena kalau tidak ada Musa, tidak ada Taurat, tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Quran. Nah kita kembali sajalah, kita harus berdasarkan literatur, karena iman kita suka tidak suka memang terbentuk dari literatur. Itu harus kita akui. Jadi balik lagi, Islam kan katanya untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad juga untuk seluruh umat manusia. Nah pertanyaan saya yang belum abang jawab tadi, apakah Nabi Muhammad juga adalah Nabi untuk orang Yahudi? Ya, sesuai keimanan saya. Oke. Bukan hanya Nabi, setuju saya. bagi seluruh umat manusia. Umat manusia. Tapi kita harus catat baik-baik bahwa itu hanya klaim yang ada di dalam Quran ya. Sepakat? Sepakat. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah diutus sebagai nabi buat orang Yahudi, tidak pernah tertulis di dalam Tauratnya mereka. Sepakat tidak? Saya sepakat. Jadi kalau abang sepakat berarti ya hampir dapat intinya, mungkin dari yang ya. Begini bang, saya tangkap ya, saya sepakat dengan narasi abang bahwa Islam hanya untuk Muslim, hanya klaim orang Muslim, tetapi yang saya harus perjelaskan bahwa tulisan tidak dapat menentukan kebenaran maupun keilahian. Karena kenapa? Yang harus kita sepakati bahwa di dalam kitabnya Yahudi, bahwa di situ ada nubuat-nubuat tentang kedatangan seorang nabi. Itu yang harus disepakati saja. Intinya ada kata nama Muhammad di dalam adalah itu tidak ada sama sekali. Pada intinya, tetapi ada nubuatan-nubuatan akan datangi seorang nabi, itu intinya. Oke, menarik. Coba kita masuk ke sana. Jadi poin pertama sudah selesai ya teman-teman ya. Oscar sudah menyepakati bahwa secara cara berpikir yang logis ya, saya akui cukup bagus bahwa dia mengakui bahwa Islam Nabi Muhammad adalah nabi dan agama hanya untuk iman Islam. Menurut klaim Quran dan iman Islam saja, ya itu cukup bagus. Karena apa? Karena tidak tertulis dalam kitab suci lain. Nah sekarang Bang Oscar mengajukan sebuah isu bahwa di dalam Taurat ada nubuatan untuk seorang nabi. Saya tertarik mau masuk ke situ.